Makasih untuk kesempatan diberikan untuk berbagi firman Tuhan di pembukaan, yaitu pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Coba kita baca dulu temanya bersama-sama, terutama mahasiswa yang ikut PPKM bersama-sama 2-3 ya. Hidup berharga dalam meresponi panggilan. Jadi hidup yang berharga dalam meresponi panggilan Tuhan. Mari kita baca kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Ayat yang kedua ini adalah lanjutan ayat-ayat sebelumnya ya. Oke, 2-3 ya. Yang dibangun di atas, ayo 2-3 ulangi, 2-3 ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Wow, luar biasa. Ayat ini sangat singkat tapi ini sangat dalam pengertiannya. Perhatikan baik-baik di ayat 20 ini akan kita pahami mengapa kita berharga dan bagaimana kita supaya berharga di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya sebenarnya kita ini orang-orang yang tadinya orang-orang yang tidak berharga. Ya, kalau dibaca dari ayat yang ke-11 dan sampai ke 19 itu ada satu proses perubahan yang dikerjakan. Kenapa ini masih bergema ya? Yang dikerjakan oleh Allah karena kasih karunia Tuhan. Kita usah baca di sana, tapi saudara saya sampaikan. Di sini Paulus ya, bagaimana membedakan orang yang di luar Kristus dan orang yang sudah di dalam Kristus. Ya lagi, Paulus membedakan seseorang yang di luar Kristus dan seseorang yang sudah di dalam Kristus. Orang yang di luar Kristus itu adalah keberadaan yang sangat mengerikan, bahkan hidupnya sia-sia. Bagi orang lain mungkin tidak menerima hal itu, tapi kita melihat dari Alkitab. Posisi orang di luar Kristus itu adalah orang yang bukan warga kerajaan Allah, sekalipun punya agama, tapi dikatakan mereka jauh dari Tuhan, hidup dalam pelanggaran, hidup dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu, terpisah dari Allah, bahkan dimurkai. Apa dimurkai? Tidak dapat hukuman. Tapi ada satu proses yang Tuhan lakukan bagi orang percaya itu luar biasa. Ketika kita sudah di dalam Kristus, ada perubahan. Yang dulu kita bukan warga kerajaan Allah, bukan warga kerajaan surga, sekarang kita menjadi warga kerajaan surga. Yang dulu kita jauh dari Tuhan, sekarang kita dekat dengan Tuhan. Yang dulu kita hidup dalam hawa nafsu, sekarang hidup dalam kekudusan. Yang dulu kita miliknya setan, miliknya iblis, milik kegelapan, tapi sekarang kita miliknya Tuhan di dalam terang Kristus. Amin. Jadi orang sudah dalam Kristus bukan lagi milik dirimu sendiri, tapi sudah milik siapa tuh? Tuhan. Ini yang membuat kita berharga karena itu. Hidup yang berharga. Bukan karena, coba lihat, lanjut. Ya. Apa yang buat kita berharga? Apakah karena gelar kita yang kita miliki suatu saat membuat kita berharga? Mungkin di mata dunia iya, di mata akademik iya. Punya gelar S1, S2, S3. Bahkan kadang-kadang orang kalau S1 itu masih malaikat, S2 udah setengah Lucifer, dan S3 menjadi Lucifer. Artinya kesombongan. Mengapa? Karena melihat kapasitasnya berharga karena diletakkan di mana, di gelarnya. Tapi di mata Tuhan itu semua nol kalau kita tidak menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan kehendaknya. Apakah kita berharga karena prestasi yang kita capai? Prestasi harus. Tapi jangan kita meletakkan dasar
harga diri kita karena prestasi? Apakah karena jabatan yang kita duduki? Paket 1, paket 2, paket 3, kepala prodi, ketua STT, rektor dan yang lain sebagainya. Apakah yang buat itu membuat kita menjadi berharga? Maka saya katakan bukan itu yang buat kita berharga. Atau seberapa banyak orang yang mengenal kita, artinya kita populer, viral, ya kan? Banyak orang yang mengenal kita sehingga buat kita harga dirinya naik. Atau orang bilang naik daun. Karena kalau tahu daun ya, ini daun. Coba naik ke sini, kuat nggak? Nah, jadi hidup yang berharga itu bukan ditentukan oleh seberapa tinggi kita dapat naik, tetapi di atas dasar apa kita dibangun. Nah, ini yang mau kita lihat. Ada 3 berkat rohani. Yang pertama kata dibangun, yang kedua itu dikatakan dibangun atas dasar rasul, nabi, dan juga yang ketiga dibangun atas dasar Kristus sebagai batu penjuru. Yuk kita lihat satu persatu. Bayangkan kalau kita punya kampus seperti itu ya bagus banget ya. Berdoa ya. Biasa. Ya. Yuk lanjut. Nah, yang pertama membuat hidup kita berharga. Yang pertama itu diawali dengan mau dibentuk oleh Tuhan. Apa? Mahasiswa yang ini PPKN mau dibentuk oleh Tuhan. Ada kata yang dibangun. Rumah bahkan gedung ini tidak langsung berdiri seperti ini. Ada namanya proses untuk dibangun. Kalau ini dibangun lebih dulu lantainya, betul tidak? Atau dibangun lebih dulu atapnya, betul tidak? Tidak. Ya, bagaimana bisa ada atap? Bagaimana bisa ada lantai? Kalau tidak ada dasar, ya kan? Harus dimulai dari apa? Pondasi. Ini bangunan ini kokoh, kuat, itu tergantung kepada pondasinya. Maka gedung ini tidak boleh dibangun lagi 4-5 lantai atau 6 lantai, bisa roboh. Ya? Bisa roboh karena pondasinya itu disesuaikan dengan 3 lantai. Ya? Nah, 3 lantai. Nah, artinya apa yang kita lihat di sini? Bangunan saja itu diproses menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat, tidak tergoyahkan sekalipun ada badai, sekalipun mungkin ada tsunami, dia tetap kokoh berdiri. Itu melalui proses. Demikian juga kehidupan kita. Saya ini berdiri seperti sekarang karena juga sudah melalui proses. Proses semuanya tidak berjalan dengan enak seperti kita mau. Proses penderitaan ya, proses seringkali puasa terpaksa ya karena nggak ada yang dimakan. Ya, puasa. Karena apa? Namanya orang kos, makannya susah. Makannya dari hari ke hari. Indomie, Indo apa itu namanya tuh? Mie instan. Ya, mie instan. Makanya kalau orang mahasiswa itu kalau ada makan-makan di gereja, pastikan hadir. Nah, kalau ada teman ulang tahun, pastikan hadir. Itu kesempatan untuk perbaikan gizi. Wah, itu kan? Kalau kalian melihat foto saya waktu masih mahasiswa, saya ini kurus kerempeng. Sampai anak saya bilang, kenapa mama dulu gak ada pilihan, kau jatuh cinta kepada papa yang seperti ini, gak ada pilihan. Itu kan? Ya, karena apa? Tuhan yang menaruh di hatinya sehingga memilih saya, bukan karena fisiknya. Amin. Semua proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita ini bukan produk yang susah, yang sudah jadi. Kita sedang berada dalam proses namanya dibangun oleh Tuhan. Pembangunan. Yang siapa yang membangun adalah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama. Kalian akan belajar di sini. Itu adalah untuk apa? Membentuk cara kalian berpikir. Semakin cerdas berpikir, dituntunlah untuk belajar. Apapun mata pelajarannya, itu dituntut namanya berpikir. Bersyukur kita punya pikiran Kristus, beda
pikiran duniawi. Pikiran yang diperbaharui oleh Roh Kudus seharusnya lebih pintar, lebih cerdas. Tidak ada kata yang bodoh, semuanya pintar. Yang ada adalah orang yang tahu tidak mau belajar, orang yang malas berpikir. Karena sepertinya mungkin berprestasi. Ya. Kemudian pada saat kalian belajar akan diberikan namanya tugas. Tugas itu adalah ujian tanggung jawab. Kalau kau kerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, itu menunjukkan engkau bertanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya seperti apa tanggung jawabnya? Apakah asal-asalan tugasnya? Atau memberikan yang terbaik, itu lebih bertanggung jawab? Atau tidak mengerjakannya dengan sejumlah alasan, orang sibuk, orang sakit, dan yang lain sebagainya, maka engkau tidak bertanggung jawab bagaimana kau dipakai oleh Tuhan. Itu proses. Kemudian peraturan. Ada peraturan bagi mereka yang tinggal di asrama, ada peraturan di STK Taro. Semua peraturan itu dibuat untuk membentuk, membangun kalian semuanya. Maka peraturan itu adalah untuk dilanggar. Benar ya? Peraturan itu untuk dilanggar? Hah? Tidak. Untuk apa? Ditaati. Tapi dulu satu kelas itu 43 orang, semester 1. 43 orang. Semua sama-sama ikuti proses. Ikut seperti ini PPKMB, dikerjai. Sekarang ini saya tidak mau seperti itu. Di STK Taros itu hanya dalam penting pembinaan, diarahkan supaya tahu mengapa ada yang mengambil keputusan sekolah teologi. Ya, ada lagi namanya pelonco-peloncoan. Ada artinya. Nah, saya ikut di pelonco itu macam-macam aja. Kadang-kadang nggak terima. Orang Batak yang belum sungguh-sungguh bertobat di kerjaan seperti itu, rasanya ingin memberontak aja. Begitu. Nah, berapa orang yang selesai wisuda? Hanya 11 orang dari 43 orang. Berarti kalau murid Yesus ada 12, satu pengkhianat, maka 11 ini 43. Ya, hanya 11 yang sampai selesai di wisuda. Ya, ada memang tertunda, tapi ada juga menghilang. Artinya bisa saja karena nggak siap diproses. Proses itu bisa karena apa? Tidak taat dengan peraturan. Udah dibilang boleh pacaran, dua semester pacaran. Demikian pacar, dia bebas ingin keluar dari asrama dan bebas demi pacar. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Ya, banyak yang seringkali apa terjadi apa gagal. Ya, gagal. Tujuanmu datang ke sekolah ini mau mencari pacar. Emang tidak ada perempuan laki-laki di kampungmu? Ada nggak? Ada. Jangan-jangan kalian sebelum ke sini udah punya pacar masing-masing. Sampai ke sini nanti pindah ke lain hati. Udah punya pacar belum ini? Udah punya pacar? Bohong kalau nggak punya pacar, masa SMA ya kan? Pasti itu. Ya, bukan itu tujuannya. Maka taatilah peraturan. Ketika kita menaati peraturan seperti apapun bentuk peraturannya, nanti akan dipresentasi di beberapa hari ini peraturan itu. Peraturan asrama, peraturan kampus. Ya, peraturan keuangan, dan semua nanti akan dikasih tahu. Tujuannya untuk ditaati sebagai bukti tanggung jawab kita. Itulah proses Tuhan. Kemudian yang pertama, yang kedua teguran. Ini nih, banyak orang yang tidak mau ditegur. Kalau semester 1, semester 2 mau ditegur, ya Bu, ya Pak. Kalau sudah semester 3, ya Pak, ya Bu. Kalau sudah semester 5 ke atas, ya Pak, ya Bu. Semakin apa? Merasa sudah lebih senior, tapi di STK Taros nggak ada itu. Sudah kalian kalian semua rendah hati. Amin. Ya. Kalau punya kesalahan ditegur, terima, bertobat, jangan membela diri. Itu proses. Karena kita sudah lebih dahulu
yang dibentuk, diproses oleh Tuhan, maka ikutilah proses itu melalui apa? Teguran. Gak usah marah, gak usah emosi. Pasti kita kalau menegur ini karena kita sayang dengan kalian, karena kita mau kalian ini berhasil, maka ditegur. Jadi jangan memberontak kalau ditegur. Kamu dari mana tadi? Nggak kerja praktis. Emang gua pikirin, emang mau ini, oh, saya ini bapakmu, mamamu, ya kan anakmu. Wah, semua gua dong. Nah itu, jangan seperti itu. Teguran itu menunjukkan bahwa Tuhan mau supaya kau diproses. Tuhan tidak langsung menegur dirimu, tapi dipakailah siapa? Dosenmu, kakak-kakak seniormu, ya, pimpinanmu, tadi tegur. Ketika ditegur, siap, kan? Tegur, siap, kerjakan, lakukan. Tapi bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Amin. Amin. Kemudian berikutnya, mau dibentuk melalui kesulitan. Kesulitan apa itu? Nggak mungkin kita bisa menghindari kesulitan. Kesulitan apa? Ya, terutama kesulitan dalam hal barangkali ya proses hatimu yang tadinya dimanja oleh orang tua. Ya, apa yang kita mau dia berikan. Sekarang sudah bersama-sama ada di setekat harus ada di asrama. Ya, seringkali tidak punya uang. Mau orang lain jajan, kita nggak bisa jajan. Orang lain beli sesuatu, kita nggak bisa beli. Itu kesulitan-kesulitan yang bisa saja terjadi. Siap enggak diproses dengan kesulitan itu? Kesulitan untuk belajar. Tapi kalau ada kemauan, maka di situ ada jalan. Amin. Amin. Jadi kalau ada kesulitan dalam hidupmu, jangan mengatakan, berarti ini bukan panggilan Tuhan. Ya kan itu ya. Kan ya, kalau ada kesulitan, ada persoalan masalah, berarti ini bukan panggilan. Ini pemaksaan diri. Dari kasih Tuhan. Nanti kita lihat yang kedua dan ketiga. Yuk lanjut. Kita lihat lagi. Ayo. Yang kedua. Kenapa dimatiin? Pakai proses. Error, Pak. Ya. Nah, kita perhatikan kembali kepada firman Tuhan tadi, kata dibangun itu berarti proses, ya proses. Nah, apa yang dilakukan dalam proses itu, maka kita perhatikan atas dasar para rasul, atas dasar para nabi. Apa yang diberitakan oleh rasul, apa yang diberitakan oleh nabi, itu adalah firman. Itulah kebenaran. Apa? Firman atau kebenaran. Ya. Jadi dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Berarti gelar itu bukan pondasi, kepandaian itu bukan pondasi, popularitas bukan pondasi, pelayanan bukan pondasi. Pondasinya apa? Firman Tuhan adalah dasar hidup kita. Amin. Kalau mau diubah oleh Tuhan, baik cara berpikir kita, sikap hati kita, seluruh kehidupan kita, karakter kita adalah firman Tuhan. Amin. 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 Kita pilih. Tadi pagi saya diberikan inspirasi oleh Tuhan. Buatlah renungan khusus mahasiswa asrama setiap bulan untuk dibaca mereka. Saya langsung kerjakan. Hari nanti mulai bulan Agustus kalian punya renungan sendiri. Renungan pengajaran, bukan renungan bagaimana keluar dari persoalan masalah keuangan. Bagaimana bagaimana supaya mendapatkan kesembuhan. Ya kan? Bagaimana bisa mendapatkan pacar? Bukan. Bagaimana menuntut engkau kebenaran itu semakin mengenal Tuhan. Engkau kuat bertumbuh dalam iman. Amin. Saya percaya orang yang dibangun atas dan kebenaran firman Tuhan itu pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Apapun godaannya, goncangannya, sebadai apapun itu, gelombang apapun itu, dia tetap berdiri teguh. Ada orang nanti, kamu kuliah di mana? Di dekat Taros. Di mana itu dekat Taros? Itu di dekat terminal. Kampus dekat terminal. Lalu di mana kampusnya? Ada di Ruko. Ada di Ruko. Ngapain di situ? Ayo ke tempat saya. Jangan gitu ya. Yang jauh lebih besar. Nah, berapa duit kau disponsori seberapa lama? Sekian
sekian tahun. Oh, di sini sampai selesai. Banyak seperti itu dibohongin, akhirnya apa? Menyesal. Memang STT itu tidak punya biaya operasional. Dari mana uangnya? Kalau dikatakan gratis sampai selesai. Nah, akan banyak udah seperti itu. Ya udahlah, ngapain kamu kuliah-kuliah? Ya kan? Di asrama kamu makan tempe tahu tidak pernah berubah dahulu. Nah, sampai selesai. Nah, ngapain? Udah kerja aja dapat duit. Akan ada orang pilih kos untuk dapat duit, lalu untuk beli rokok dan untuk makan. Kehilangan konsentrasi fokus untuk utamanya mengapa dia datang ke sini. Itu kenyataan, katanya seperti itu. Ini kenapa? Karena dia tahu firman Tuhan atau belum dibangun atas firman Tuhan dengan benar, akan mudah digoyahkan. Maka saya katakan, orang yang sudah sungguh-sungguh dibangun atas dasar firman Tuhan, dia bertobat, merokok pun lepas. Ya. Kalau orang masih merokok, berarti Tuhan itu hanya ada di pikirannya, di pengetahuannya, bukan di hatinya. Saya ini perokok keras, SMP, SMA saya merokok. Tapi setelah mengenal kebenaran, tahu firman Tuhan itulah yang mengubahkan saya sehingga berhenti merokok. Bukan karena dimarahin, bukan karena ditegur, bukan karena diancam, bukan karena ada sanksi dari sekolah, tidak. Tapi karena firman Tuhan. Kalau hanya sanksi dari sekolah, buat di situ tidak merokok lalu merokok, ya, larangan tidak boleh merokok. Itu buat kita seringkali melanggar. Tapi ketika firman Tuhan. Amin. Jadi jangan hanya mempelajari firman Tuhan itu untuk ini. Hiduplah di bawah otoritas firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, dibangun atas dasar Kristus sebagai batu penjuru. Dengan Kristus ya sebagai batu penjuru, berarti Kristus bukan sekadar bagian dari kehidupan, tetapi adalah kehidupan kita. Ya, Kristus adalah pusat kehidupan, bukan hanya seberapa banyak yang sudah kita pelajari. Nanti belajar bibliologi, belajar doktrin kristologi, belajar tentang doktrin Roh Kudus, belajar doktrin keselamatan, belajar doktrin eskatologi dan yang lain sebagainya. Itu penting, tapi jangan itu hanya sebagai pengetahuan, tapi itu menuntun kita untuk semakin mengenal siapa Yesus, supaya pusat hidup kita, sentral hidup kita adalah hanya Yesus Kristus. Maka harus dibangun hidup ini atas dasar pengenalan Yesus Kristus. Doktrin apapun yang diajarkan di sekolah ini, sentralnya, pusatnya adalah Yesus. Amin. Semakin mengenal Yesus, semakin tahu siapa diri kita. Semakin mengenal Yesus, semakin tahu rencana Tuhan. Semakin mengenal Yesus, sehingga kita berjalan dalam visi misi Yesus. Bukan lagi visinya dunia, bukan lagi visi diri kita sendiri, bukan lagi untuk pengakuan, bukan lagi supaya dihargai, dihormati, bukan. Supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau, bukan lagi apa yang saya mau, bukan lagi apa yang orang mau, tapi apa yang Tuhan mau. Maka pusat kita namanya kristosentris, berarti berpusat kepada Kristus. Jadi bukan hanya seberapa banyak yang sudah saya pelajari, berapa nilai saya A plus, amin, ada yang lain sebagainya, itu memang boleh, harus nilainya harus bagus, A B gitu ya. Tapi bukan itu. Yang terpenting apakah saya semakin mengenal, menyerupai Kristus. Pernah dengar lagu itu? Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Wow, dahsyat lagu itu ya. Lebih dahsyat lagi kalau kita melakukan. Mari kita bangkit berdiri, tanyakan lagu ini. Ya, bangkit berdiri.
Mari pemain musik maju ke depan sebagai ungkapan syukur kita kepada firman Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk. Mari kita hayati kata-kata dari lagu ini, bahwa kita ingin dibentuk oleh Tuhan bagaikan bencana yang siap dibentuk. Sekalipun pembentukan itu proses banyak penderitaan, ada rasa sakit, ada kesulitan, ada teguran, tapi semua untuk membentuk kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kokoh, yang kuat berdiri, sehingga dasar dipakai Tuhan.